Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai analisis case study kebakaran dan infrastruktur informatika serta implementasi NFPA dan metode pemadaman berdasarkan jurnal internasional. Sebelum masuk pada materi, perkenalkan nama saya Baruni Am dengan NIM akhir 277. Masuk pada materi pertama, di sini ada latar belakang mengapa kebakaran data center kritis. Pertumbuhan pasar infrastruktur digital global meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan. Kepadatan listrik tinggi, baterai lithium-ion, dan UPS menciptakan ancaman nyata bagi keberlangsungan layanan teknologi informasi. Yang pertama ada pertumbuhan global. Pasar data center global diproyeksikan mencapai 500 juta dolar pada 2025, tumbuh dengan CAGR 6,98% hingga 2030. Dan terdapat sekitar 11.800 data center di seluruh dunia per Maret 2024. Selanjutnya ada kepadatan listrik tinggi. Infrastruktur teknologi informasi menggunakan UPS, baterai lithium-ion, dan server kepadatan tinggi. Kegagalan komponen listrik merupakan salah satu penyebab utama kebakaran data center modern. Selanjutnya ada dampak finansial besar. Kebakaran data center mengakibatkan downtime layanan, kehilangan data permanen, dan tuntutan hukum. Seperti insiden OVH Cloud 2021 menghadapi gugatan lebih dari 10 juta euro dari pelanggan yang terdampak. Selanjutnya kebutuhan standar NFPA. Standar NFPA 75 dan NFPA 2001 menjadi acuan global untuk proteksi kebakaran infrastruktur teknologi informasi, mencakup deteksi dini hingga sistem pemadaman clean again. Selanjutnya, sumber referensi jurnal internasional yang dianalisis. Presentasi kali ini berlandaskan dua jurnal internasional bereputasi tinggi yang diterbitkan pada 2025 dan 2026, membahas risiko kebakaran infrastruktur, data center, dan teknologi baterai energi modern. Jurnal 1 yang berjudul From Incident to Insight, Fire Risk in Modern Data Center. Jurnal 2 berjudul Research Progress on Risk Prevention and Control Technology for Lithium-Ion Battery Energy Storage Power Station. Selanjutnya ada case study yang pertama, kebakaran data center OVH Cloud di Strasbourg, Prancis 2021. Kronologinya pada 10 Maret 2021 pukul 00.47 kebakaran hebat melanda gedung SBG2 Data Center OVH Cloud. Gedung 5 lantai seluas 500 meter persegi yang mampu menampung 30.000 server dan berkapasitas 2 MB tersebut hancur total. SBG2 hancur total pada sekitar pukul 4 pagi hari. SBG1 mengalami kerusakan signifikan. SBG3 dan SBG4 berhasil diselamatkan. Lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran dikerahkan. Kebakaran butuh sekitar 6 jam untuk dikendalikan, dan 120.000 layanan pelanggan terdampak sebagian atau sepenuhnya. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama ada UPS failure. Indikasi awal menunjukkan kegagalan UPS sebagai pemicu utama kebakaran yang menyebar cepat. Lalu ada desain chimney effect, sistem pendingin konveksi vertikal SBG2 berfungsi sebagai cerobong asap saat terjadi kebakaran. Lalu ada faktor berikutnya tanpa VESDA dan suppression. SBG2 dilaporkan tidak memiliki sistem VESDA maupun sistem pemadam otomatis. Selanjutnya ada metode pemadaman dari case study 1, strategi fire suppression pada data center. Berdasarkan analisis Karek et al. 2026, implementasi sistem deteksi dan pemadaman yang tepat merupakan kunci proteksi infrastruktur teknologi informasi dari bencana kebakaran seperti yang terjadi di OVH Cloud. Pertama ada alarm peringatan. Sistem memberi peringatan untuk evakuasi cepat. Yang kedua deteksi asap, VESDA dan smoke detector mendeteksi asap awal. Yang ketiga pelepasan clean again. FM200 atau Novec 1230 dilepaskan otomatis. Yang ketiga api padam, api terkontrol, dan sistem dinyatakan aman. Sistem early detection VESDA, very early smoke detection apparatus, mendeteksi partikel asap sebelum api berkembang melalui aspirasi udara aktif. Yang kedua ada smoke detector, detektor asap konvensional sebagai lapisan kedua proteksi pada ruang server dan koridor kabel.
Yang ketiga ada heat detector, sensor suhu yang mendeteksi kenaikan panas tidak normal pada rak server dan ruang UPS. Selanjutnya ada Clean Agent Fire Suppression, FM200, gas pengganti yang bekerja menghentikan reaksi kimia, api, tidak merusak perangkat elektronik dan tidak meninggalkan residu. Yang kedua ada Novec 1230, cairan cair yang diluapkan saat pelepasan, efektif memadamkan api dengan cepat dan aman untuk peralatan sensitif. Yang ketiga ada Energen, campuran gas inert yang merupakan kadar oksigen ruangan hingga api tidak menyala, yang menurunkan kadar oksigen ruangan. Selanjutnya ada implementasi standar NFPA pada data center. Pertama ada aspek nama standar NFPA 75, Standard for the Fire Protection of Information Technology Equipment. Selanjutnya ada NFPA 2001, Standard on Clean Agent Fire Execution System. Terus ada beberapa aspek. Yang kedua ada fokus utama NFPA 75, proteksi menyeluruh infrastruktur TI dan ruangan server. Sedangkan NFPA 2001, sistem pemadaman menggunakan clean agent gas. Aspek penerapan NFPA 75, Fire Risk Assessment, Fire Compartment, Emergency Shutdown, dan deteksi kebakaran. NFPA 2001, FM200, Novec 1230, Energen Automatic Suppression System. Aspek cakupan NFPA 75, seluruh fasilitas dan data center, dan perangkat TI. NFPA 2001, sistem agen pemadam yang tidak merusak peralatan. Aspek tujuan akhir NFPA 75, mencegah dan membatasi penyebaran kebakaran. NFPA 2001, memadamkan api cepat tanpa kerusakan tambahan. Jadi NFPA 75 dan NFPA 2001 bersifat komplementer. NFPA 75 mengatur proteksi fisik dan deteksi, sementara NFPA 2001 mengatur metode pemadaman dengan clean agent. Keduanya wajib diterapkan secara bersamaan pada data center modern. Selanjutnya ada case study yang kedua, kebakaran baterai lithium ion pada UPS data center. PAN 2025 menganalisis resiko kebakaran pada fasilitas penyimpanan energi berbasis baterai lithium ion yang banyak digunakan sebagai UPS pada data center modern. Fenomena utama yang dikaji adalah thermal runaway. Tahapan thermal, yang pertama ada tahap kerusakan internal sel, yang kedua tahap peningkatan suhu cepat, yang ketiga tahap pelepasan gas mudah terbakar, yang keempat dan kelima ledakan dan penyebaran api. Selanjutnya ada mitigasi, metode pemadaman dan pencegahan lithium ion fire. Yang pertama ada monitoring, peringatan dini, pemadaman, dan pemulihan. Monitoring dan early warning, thermal monitoring, gas detection system, AI based monitoring. Lalu fire suppression strategi, clean agent system, battery isolation, dan dynamic cooling system. Analisis dan kesimpulan. Aspek penyebab Aspek OVH Cloud Fire Case Study 1, penyebabnya gangguan sistem listrik dan kegagalan UPS. Dampak yang terjadi adalah downtime, cloud service, kehilangan data 120.000 layanan. Deteksi, tidak ada VESDA atau suppression otomatis yang menjadi kelemahan utama. Selanjutnya ada pemadaman dengan FM200, Novec 1230, dan Energen. Selanjutnya standar NFPA 75 dan NFPA 2001. Sedangkan untuk aspek lithium ion battery fire atau case study kedua, penyebabnya adalah thermal runaway pada sel baterai. Dampak yang terjadi adalah kerusakan sistem UPS dan gangguan operasional server. Deteksi dengan thermal sensor, gas detector atau AI monitor. Pemadaman menggunakan clean agent ditambah dengan battery isolation dan cooling. Standar NFPA 75 dan NFPA 2001. Kesimpulan utamanya adalah resiko utama sistem kelistrikan UPS dan baterai lithium merupakan sumber resiko kebakaran terbesar pada infrastruktur data center modern. Terus clean agent terbaik FM200 dan Novec 1230 terbukti menjadi metode pemadaman paling efektif untuk infrastruktur teknologi informasi karena tidak merusak perangkat yang sensitif. Selanjutnya ada deteksi dini krusial.
Implementasi seperti VESDA, sensor gas, dan AI monitoring adalah lapisan proteksi pertama yang tidak dapat ditawar untuk setiap data center. Terus ada NFPA sebagai standar NFPA 75 dan NFPA 2001 adalah standar utama pelindungan data center modern yang wajib diterapkan secara bersama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.